saja seram. Untuk episode kali ini, kembali saya, Mbak Tukiem, janda paling bohai dan paling jadi rebutan oleh para lelaki hidung belang di desa saya, akan membawakan dua cerita sekaligus. Makanya tetap stay di channel Karam. Kali aja seram, cekidot. Cerita horor pertama, kisah penunggu masjid. Penunggu masjid. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk non-muslim dan selamat beraktivitas. Di cerita ini Dwi akan berbagi kisah nyata yang dialami Dwi, guru ngaji Dwi dan beberapa warga di desa Dwi. Kalau tak seram tak masalah, karena bukan kalian yang merasakannya. Oke, mulai ceritanya. Guru ngaji saya pernah bercerita beberapa demit dan jin jahil. Kali ini saya beri judul penunggu masjid. Karena beliau dan saya diganggu waktu di masjid. Saat malam itu jadwal Isya sudah tiba, entah mengapa malam itu sepi tanpa pengunjung masjid satupun. Maklumlah seperti zaman sekarang, miris. Biasanya ada beberapa warga, tapi malam itu tidak ada sama sekali. Akhirnya payah guru ngajiku, salat sendirian sedikit terlambat. Tapi ketika memasuki masjid, tiba-tiba ada suara langkah kaki tanpa wujud. Dikira Payai seorang warga, tapi dengan perasaan merinding Payai menoleh ke belakang tidak ada siapapun. Hingga terdengar pintu besi terbuka sendiri. Dalam hati Payai berkata, "Oh, ternyata ada yang mau ikut salat berjamaah." Itu sebabnya Payai berniat salat jamaah sebagai imam, dan tidak terasa bulu kuduknya ikut berdiri. Seiring ada beberapa makhluk tak kasat mata di belakangnya berbaris rapi seakan ikut salat hingga selesai. Cerita ini membuat Dwi teringat masa lalu, ketika Dwi masih SD. Dulu masjid ini belum sebagus sekarang, dan Dwi paling aktif ke masjid. Nah, di suatu malam, Dwi menunggu salat Isya di masjid sendirian. Rasanya lama menunggu, apalagi tidak ada satupun orang. Lalu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar masjid. Kupikir itu anak-anak yang lain atau anak dari perumahan sebelah. Tapi ketika pintu besi terbuka dan terdengar suara khas pintu itu jika dibuka, saya tidak melihat siapapun. Bahkan langkah kaki masih saya dengar hingga masuk ke area tempat salat laki-laki. Badanku mulai gemetar dan bulu kuduk mulai berdiri. Ku hanya berpikir itu apa? Dan siapa? Lalu saya teringat kata-kata orang sesepuh ketika banyak anak yang gaduh di dalam masjid. Jika kita, anak-anak berbuat keributan di masjid maka jin penunggu masjid akan marah. Ku ingat kata-kata itu saat saya melihat beduk alat untuk penanda azan, yang sering buat anak-anak berisik berebutan memukul benda besar ini. Tapi saya kan tidak sedang bikin onar, pikirku ketika sadar dari lamunan. Ku hanya terdiam sambil melihat jam. Sepertinya masih lama. Akhirnya saya bergegas keluar dari masjid karena takut, lalu pulang tanpa mengunci pintu masjid. Ada juga cerita dari warga, mengalami hal yang sama. Suara langkah kaki dan air yang digunakan untuk berwudu dan basuh kaki. Tapi setelah dilihat tidak ada seorang pun. Konon masjid di desaku ada warga,
kakak dari Pak Yai, yang meninggal dalam posisi sujud di masjid ini. Mungkin kejadian itu saya belum lahir. Tapi saya percaya, setiap rumah Allah atau masjid dimanapun berada pasti ada penunggunya. Itu juga saya diceritakan oleh buyut. Makanya kita harus sopan jika masuk, keluar masjid, apalagi di dalam masjid. Sekian. Not, cerita ini tidak dibuat-buat atau dilebih-lebihkan dan tidak ada kebohongan. Karena saya tidak suka cerita bohong, apalagi menyangkut makhluk lain. Karena jika kita berbohong mereka akan marah dan mengganggu hidup kita. Cerita horor kedua, misteri, surat berdarah. Misteri surat berdarah. Namaku Putri, aku bersekolah di SMA Santika. Di kelas, hampir setiap hari aku mendapatkan sebuah surat di meja tempatku. Namun yang bikin aku heran, surat itu bukan surat cinta, bukan surat kaleng atau semacamnya, melainkan surat itu adalah surat berdarah. Aku menamainya surat berdarah karena di dalam surat itu berisi tulisan yang menggunakan darah, bukan tinta. Pagi itu seperti biasa aku berangkat pagi, kebetulan juga pagi itu aku ada jadwal piket. Kulewati koridor-koridor sekolah yang masih nampak sepi. Aku memasuki ruang kelas, kulihat di meja tergeletak surat lagi. Sepertinya itu surat berdarah, gumamku. Benar dugaanku, surat itu adalah surat berdarah. Perlahan aku membuka surat itu, tolong. Itulah tulisan yang ada di surat tersebut. Ih, siapa sih yang sering ngirim surat kayak gini? Kurang kerjaan banget deh itu orang. Kesalku, aku menyimpan surat itu di kolong meja. Sedangkan aku segera menyapu dan membersihkan kelas. Tiba-tiba asap-asap tebal muncul tepat di depanku. Dan keluarlah sesosok wanita cantik. Ia memakai baju seragam sekolah namun agak sedikit kotor. Siapa kamu? Ucapku yang sedikit kaget dengan kemunculannya. Jangan takut, aku gak akan nyakitin kamu, ucapnya. Lalu mau apa kamu? Ucapku yang mulai sedikit berani untuk berbicara padanya. Aku mau minta tolong sama kamu. Ucapnya kembali. Minta tolong apa? Pasti aku akan berusaha sebisaku untuk membantu kamu. Balasku. Tolong kamu pergi ke gudang, ambil koper yang besar berwarna hijau. Dan, ucapnya terpotong. Belum sempat hantu itu meneruskan kata-katanya. Glennie, temanku, datang. Ada apa Put? Ucapnya heran, gak apa-apa kok, pulang sekolah anterin aku ke gudangnya, ucapku. Ngapain? Balasnya heran. Nanti juga kamu tahu sendiri kok. Ucapku tersenyum. Pulang sekolah, aku dan Leni langsung menuju ke gudang. Sebenarnya ruangan tersebut tidak boleh didekati oleh siapapun, apalagi masuk ke dalamnya. Mau apa sih kamu Put? Kalau ketahuan Pak Dadang gimana? Pasti kita bakal kena marah, ucapnya. Namun aku tak menghiraukan perkataan sahabatku tadi. Loh, pintu gudang kok gak dikunci? Ucapku sambil perlahan membuka pintu gudang. Ruangan itu sangat kotor, dipenuhi debu-debu. Put, mau apa sih kamu? Ucap Leni padaku lagi. Sudahlah, jangan banyak tanya, sebaiknya kamu bantu aku cari koper gede warna hijau. Ucapku sambil mencari koper tersebut. Leni tak membalas perkataanku.
Namun ia ikut mencari koper itu. Put, koper itu bukan. Ucapnya sambil menunjuk koper di paling ujung ruangan. Aku dan Lenny pun mendekat ke koper itu. Nah bener ini kopernya, ucapku sambil tersenyum. Aku perlahan membuka koper itu. Koper itu nampak sedikit aneh. Bau busuk tiba-tiba menusuk hidungku. Hah, bangkai. Ucap Lenny kaget dengan isi koper itu. Asap tebal muncul kembali. Keluarlah hantu itu. Jangan kaget, itu jasadku. Mereka yang menyembunyikan jasadku di sini. Tolong kubur jasadku dengan layak, ucap hantu itu sambil tersenyum. Jadi, ucapku yang masih heran. Cepat, alien keluar dari sini, sebelum mereka datang. Ucapnya. Sebenarnya aku masih bingung apa maksud dari perkataan hantu itu. Siapa mereka? Namun saat itu aku dan Lenny segera keluar dari gudang itu dan mengubur jasad hantu itu dengan layak. Hingga saat ini aku tak menjumpai surat berdarah itu lagi.